Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nadifatul Sofia Arifin dengan NPM 7217200304. Di sini saya akan membacakan cerpen, yaitu dengan memenuhi tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas lanjut. Mencoba ikhlas. Andai impian menjadi kenyataan, sebuah perasaan sesal bercampur rasa kecewa bertengger di relung hati yang paling dalam. Mencoba berpikir tentang sebuah rencana besar untuk bisa menempuh hidup baru bersama seorang perempuan bernama Laura, yang kini harus berantakan sebab Laura telah dipinang lelaki lain. Sebenarnya Bagas telah beberapa kali mendatangi orang tua Laura untuk sekedar silaturahmi dan mengutarakan niat baiknya, yakni melamar Laura. Akan tetapi keinginannya kandas karena terhalang restu oleh kedua orang tuanya sendiri. Alasan orang tua Bagas sungguh sederhana dan sangat di luar dugaan. Menurutnya, hubungan untuk melanjutkan keturunan tidak boleh dengan orang yang berbeda suku. Maklum, keluarga Bagas bisa dibilang cukup primitif, sehingga kejadian seperti ini menjadi sesuatu yang fundamental. Sementara kedua orang tua Laura tidak mengetahui hal apa yang menimpa Bagas. Orang tua Laura sudah cukup bijak. Hal ini terlihat ketika ada orang lain yang hendak meminang anaknya, si Laura. Dengan halus orang tua Laura menolak, karena tidak ingin mengecewakan Bagas yang sudah lebih dulu menyampaikan itikat baiknya. Seiring dengan berjalannya waktu, orang tua Laura pun mulai mempertanyakan keseriusan Bagas. Sebab Bagas tak kunjung bisa membuktikan apa yang diucapkan, sehingga orang tua Laura mencoba memberi pertanyaan yang bersifat mendesak bagi Bagas. Bagas mencoba berterus terang kepada kedua orang tua Laura dengan memberitahu apa yang sebenarnya telah menimpa dirinya. Bahwa kedua orang tua Bagas tidak setuju dengan keinginannya untuk melamar Laura dengan alasan perbedaan suku antara mereka berdua. Mendengar pernyataan Bagas, kedua orang tua Laura pun sangat merasa kecewa atas keputusan orang tua Bagas. Melihat kejadian itu, Bagas pun juga lemas, seakan-akan menyesali kejujuran yang ia katakan pada orang tua Laura.
tidak punya pilihan lain selain jujur di awal daripada kecewa di akhir. Setelah kejadian itu, kedua orang tua Laura tidak lagi berharap dengan rencana lamaran Bagas. Singkat cerita, suatu hari datang seorang laki-laki lain bernama Zidan hendak melamar Laura. Karena sudah sekian kalinya selalu menolak dengan halus, dan juga tak ada lagi alasan yang tepat bisa diberikan untuk menolak lamaran lelaki itu. Akhirnya kedua orang tua Laura menerima pinangan Zidan. Seakan selalu dihantui rasa bersalah yang sangat mendalam, Bagas terbayang-bayang kepiluan hati wanita pujaannya. Ia juga ikut merasakan betapa hati Laura bak tersayat-sayat belati tajam nan karat. Di rumah pun terasa seperti di neraka, karena selalu terlibat konflik dengan kedua orang tuanya sendiri. Bagas berusaha mencari ketenangan di luar rumah. Ia mendatangi kediaman rumah Ustadz Fathur, sang guru spiritualnya. Tanpa basa-basi lagi, Bagas mulai tutup poin, menceritakan apa yang telah menimpanya saat ini. Konflik batin yang tak kunjung selesai, dan permasalahan yang tak kunjung ditemui penyelesaiannya sampai saat ini. Ustadz Fathur menyimak dengan seksama curahan hati muridnya. Dengan sangat detail, sebuah cerita jalinan cinta muridnya yang kandas sudah mulai ia dapati dari cerita Bagas. Bagas tak kuasa membentung butiran-butiran air mata di pelupuk matanya. Setelah selesai bercerita, Bagas menyeka air matanya seraya memandang guru spiritualnya dengan sendu. Ustadz Fathur tersenyum bijaksana seraya berkata, "Bagas, wajar kalau kamu kecewa dengan keputusan orang tua Laura. Tapi kedua orang tua Laura tak sepenuhnya bisa dinyatakan bersalah. Sebab apa yang dilakukan oleh mereka tidak melanggar ketentuan ajaran agama kita. Bagas kan belum sempat membawa orang tua untuk melamar Laura toh. Berarti Bagas belum punya hubungan resmi yang dapat mengharamkan orang lain untuk melamar Laura. Berarti orang yang sudah melamar Laura tetap sah
jadi tunangannya tanpa harus meminta izin Bagas terlebih dahulu. Tapi saya tidak ikhlas, Ustadz, bantah Bagas sendiri. Kemarin adik Laura telepon. Dia bilang kalau sebenarnya dia tidak mau. Tapi karena paksaan orang tua, akhirnya dia terpaksa mengiyakan. Bagas, tahukah kamu kalau hati itu bisa saja sekarang hati Laura masih menginginkan kamu, Bagas. Tapi besok atau lusa tidak ada yang tahu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal ayahanda Laura berhak memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang sepadan, karena Laura juga masih perawan. Terang Ustadz Fathur panjang lebar pada Bagas. Sudahlah nak, insya Allah akan ada ganti yang lebih baik. Yakinlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan segalanya untuk semua hambanya. Dan percayalah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan zalim kepada hambanya. Lanjut Ustadz Fathur meyakinkan. Akhirnya Bagas pun pasrah dan ikhlas mendengar nasihat dari Ustadz Fathur. Sekian pembacaan cerpen dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.